Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah belajar dari anak kecil. Bacaan diambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, final kejuaraan balap karung akan segera dimulai. 3 anak sudah berada di dalam karungnya masing-masing. "Kak, minta waktu sebentar," kata seorang anak yang kemudian menundukkan kepala untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, dia berkata, "Sudah Kak, aku sudah siap." "Baik, semua siap? 1, 2, 3, teriak seseorang memberi aba-aba. Ketiga anak tersebut berjuang untuk bisa mencapai garis finish lebih dahulu. Ada yang jatuh lalu berdiri lagi untuk menyelesaikan lomba. Setelah beberapa menit, ternyata anak yang berdoa sebelum pertandingan lebih dahulu menyentuh garis finish dan dinyatakan sebagai pemenang. Setelah istirahat sejenak, maka tibalah saat pembagian piala. Sebelum menyerahkan piala, ketua panitianya bertanya, "Kamu pasti tadi berdoa kepada Tuhan agar kamu menang, bukan?" "Bukan Kak, bukan itu yang aku panjatkan. Aku tidak minta Tuhan untuk menolongku supaya dapat menang dengan mengalahkan peserta lainnya. Aku memohon kepada Tuhan supaya aku tidak menangis jika aku kalah," katanya. Jawaban itu ternyata membuat penonton heran. Mereka pun menyambutnya dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Saudara yang terkasih, mungkin saja jenis doa seperti anak kecil tersebut sudah tidak populer lagi saat ini. Banyak orang berpendapat bahwa doa semacam itu adalah doa tanpa iman dan tanpa pengharapan. Doa seperti itu dianggap bukan doa seorang pemenang. Tetapi, saudara, coba perhatikan dengan baik. Seandainya anak tersebut benar-benar kalah dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga dia tidak menangis, bukankah itu juga merupakan sebuah kemenangan? Bukankah justru banyak orang yang angkat topi bagi anak tersebut? Ini artinya bahwa kemenangan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, yaitu memperoleh piala. Tanpa disadari, anak tersebut bisa melihat kemenangan dari sisi lainnya, yaitu beroleh kekuatan dari Tuhan. Anak kecil tersebut tidak jauh berbeda
pemahamannya dengan keyakinan Daud ketika dia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud sangat yakin kalau Tuhan sanggup memberikan kemenangan secara jasmani kepadanya, membebaskan dari tekanan musuh, bahkan mengalahkannya. Tetapi Daud melihat bahwa kemenangan secara rohani, yaitu kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi, juga perlu mendapatkan tempat di dalam hidupnya. Dalam bacaan Alkitab hari ini mencatat bahwa Rasul Paulus senantiasa menghadapi bahaya yang bisa mendatangkan maut. Tetapi dia berkata bahwa Tuhan selalu membawanya ke jalan kemenangan. Untuk itu saudara, mari kita berdoa meminta kekuatan dan penghiburan sebagai bagian persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kita tetap bisa menjadi pemenang di tengah kesulitan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun pola pikir dan cara pandang kita untuk melihat hal baik dari sisi yang berbeda. Karena itu, diperlukan cara berpikir positif supaya kita selalu dapat menemukan hal-hal baik dalam situasi yang kelihatannya kurang baik, supaya kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita bangun karakter untuk selalu berpikir positif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kerinduan kami dalam kehidupan ini adalah agar mengalami kemenangan secara jasmani. Tetapi seandainya tidak, buatlah kami kuat dan bisa untuk menerimanya, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinanmu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.